Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah semua kabarnya baik-baik aja ya. Oke, baiknya kita memulai pelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu agar semua pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan dapat disimak dengan baik ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pagi hari ini ada yang udah sarapan belum? Ya, kalau ada yang udah sarapan bagus, karena sarapan itu untuk membuat tenaga kita dan energi kita di pagi hari ini jadi semangat. Dan yang belum sarapan, Ibu sarankan untuk besok dan seterusnya terlebih dahulu kalian sarapan dulu, oke? Jadi hari ini Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Ya, oke, baik. Minggu lalu kita membahas tentang, ada yang tahu apa? Ya, meningkatkan kemampuan membaca. Dan hari ini kita membahas tentang strateginya, strategi kemampuan meningkatkan membaca agar kita lebih paham dan memahami dan lancar dalam membaca. Alangkah baiknya di kelas ini agak lumayan kotor ya. Coba kalian satu persatu lihat di sekeliling kalian dan di kolong meja untuk melihat adakah sampah, supaya kita belajar lebih sejuk, segar, dan nyaman karena tidak ada sampah ya. Tolong sampahnya dibuang di tempat tong sampah. Oke, baik, pelajaran kita mulai. Di sini ada yang mengerti apa itu membaca? Minggu lalu Ibu ada juga membahas tentang apa pengertian membaca, tapi Ibu mau tanya hari ini supaya kalian bisa memahami dan mengulang lagi pelajaran kemarin agar kalian mengingat apa itu membaca. Ya bisa, boleh. Ya, membaca itu adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis atau melalui media kata-kata atau bahasa tulis juga bisa. Dan dalam membaca, strateginya yaitu kita sebagai manusia ingin membaca dengan lancar dan baik. Alangkah baiknya kita mengetahui dulu huruf-huruf abjad, di mana huruf-huruf abjad itu A sampai Z, A, B, C, D, E. Kita lebih terdahulu memahami huruf abjad dan mengetahui huruf abjad, lalu menggabungkan menjadi satu kata, juga bisa menjadi satu paragraf, 2 kata, 3 kata. Dan dalam membaca pada hakikatnya itu adalah suatu rumit yang melibatkan banyak hal. Karena apa? Tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, kita juga melibatkan aktivitas visual kita seperti berpikir, terus seperti psikolinguistik itu, dan seperti metakognitif. Membaca juga merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang termasuk
secara linguistik. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu membaca agar kita lancar dalam membaca. Kalian pasti ada yang tahu kan, dari TK itu kita sudah diajarkan untuk membaca dan mengenal huruf-huruf abjad dan mengenal juga angka-angka agar kita sudah meranjak dewasa atau habis TK kita meranjak sekolah dasar, kita bisa memahami dan mengetahui supaya lebih mudah lagi memahami dalam membaca. Membaca juga merupakan proses pembacaan sandi, yaitu artinya adalah kegiatan membaca, ada upaya untuk menghubungkan kata-kata tulis seperti yang ibu bilang tadi, kata-kata yang dimana huruf abjad-abjad itu disatukan menjadi satu kata, dua kata, tiga kata, bisa jadi satu paragraf, dan makna dari membaca sandi juga bisa juga dibilang bahasa lisan. Dengan kata lain itu adreson. Dalam adreson itu mengatakan bahwa kegiatan membaca merupakan kegiatan mengubah tulisan atau cetakan menjadi bunyi-bunyi yang bermakna, agar setiap kita membaca itu pasti bersuara dan bersuara berintonasi irama juga bisa. Di sini Ibu juga akan menjelaskan manfaat dalam membaca. Manfaat dalam membaca ini ada 4. Yang pertama, meningkatkan pengembangan diri siswa atau murid, memenuhi tuntunan intelektual, dan yang ketiga memenuhi kepentingan hidup, dan yang keempat meningkatkan minat siswa terhadap suatu bidang. Yang pertama Ibu akan membahas tentang meningkatkan pengembangan diri pada siswa, dimana dengan membaca ini kalian murid-murid dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan sehingga daya nalarnya itu berkembang dengan berpandangan luas yang akan bermanfaat bagi diri maupun orang lain. Dengan meningkatkan pengembangan diri siswa ini, kita sebagai manusia juga ingin berminat untuk supaya kita agar lancar membaca gitu. Dan yang kedua itu memenuhi tuntunan intelektual dengan membaca buku atau sumber-sumber bacaan lain seperti surat kabar atau maupun berita dan artikel-artikel di internet juga. Pengetahuan kita tuh bertambah dan perbendaharaan kata-kata meningkat. Misalkan ada yang tidak tahu kata-kata yang seperti kita tidak asing mendengarnya, kita bisa mengetahuinya dengan membaca di yang seperti ulun tadi, internet, buku, koran, atau artikel-artikel lain. Sehingga kita sebagai murid bisa terpenuhi kepuasan intelektual tersebut. Dan yang ketiga itu memenuhi kepentingan hidup. Dengan membaca, siswa akan memperoleh pengetahuan praktis yang berguna dalam kehidupan mereka sehari-hari. Membaca ini juga bisa membantu kita memenuhi kepentingan hidup kita supaya kita bisa tahu apa yang tidak kita ketahui dalam membaca gitu. Dan yang keempat yaitu meningkatkan minat siswa terhadap suatu bidang, di mana mengetahui hal-hal yang aktual. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar maupun di seluruh dunia yang mungkin berhubungan dengan materi pelajaran.
sehingga siswa dapat menerapkan dengan kehidupan nyata seperti meningkatkan minat siswa terhadap suatu bidang. Dalam bidang membaca ini kita bisa mengetahui apa yang ada di berita di luar kota atau berita-berita yang ingin kita sampaikan kepada orang yang tidak tahu berita tersebut, yaitu dengan cara yang membaca agar kita bisa menyampaikan apa berita-berita tersebut. Di sini juga Ibu akan menjelaskan upaya meningkatkan minat baca siswa agar kalian bisa lebih giat lagi dalam membaca. Di sini Ibu akan membacakan penyebab rendahnya minat baca siswa di Indonesia, karena banyak orang juga anak-anak seperti yang masih dini tidak suka membaca karena ada hal-hal yang memang tidak ia sukai gitu dalam membaca, ataupun yang mengajarkan membacanya itu tidak bersemangat dalam membaca atau membantu dia untuk membaca. Yang pertama itu rendahnya penyebabnya yaitu masih rendahnya kemahiran membaca siswa di sekolah. Ada siswa yang tidak pandai atau tidak mahir dalam membaca dengan lancar, atau dia dalam mengeja juga agak lambat. Karena apa? Dia sendiri aja tidak bisa membaca karena termasuk juga orang tuanya dalam mengajarkannya itu ada tidak yang peduli dan tidak open karena anaknya tidak pandai membaca. Dan yang kedua itu sistem pembelajaran di Indonesia, karena belum membuat siswa harus membaca buku lebih banyak lagi atau lebih baik lagi. Jadi sebabnya kurang minat siswa mencari pengalaman lebih dari yang diajarkan. Maksudnya itu seperti yang Ibu bilang minggu lalu, kita harus rajin-rajin membaca karena rajin-rajin membaca di perpustakaan juga membantu kita agar kita melancarkan membaca buku dengan baik. Dan yang ketiga itu banyaknya jenis hiburan, permainan, dan tayangan televisi yang mengalihkan perhatian anak-anak bahkan orang dewasa sekalipun. Yang keempat yaitu banyaknya tempat hiburan yang menghabiskan waktu seperti taman hiburan, tempat karaoke, atau tempat PlayStation, di mana penyebab rendahnya minat baca anak gara-gara ada tempat-tempat hiburan yang bisa menghabiskan waktu si anak-anak tersebut. Jadi minat baca mereka itu sedikit dan rendah karena mereka lebih minat ke tempat-tempat yang hiburan gitu, seperti itu. Dan nomor 5 itu budaya baca yang belum diwariskan oleh nenek moyang kita. Ada nenek moyang kita yang tidak open atau tidak peduli apa itu membaca, sehingga keturunan kepada cucunya itu menjadi malas untuk mengerti atau membaca, seperti itu. Dan yang keenam itu kesibukan orang tua, di mana kesibukan orang tua ini mengganggu dan menyebabkan anak menjadi tidak minat membaca, dan efeknya itu kepada anak-anaknya sendiri yang tidak bisa membaca sampai besar nanti, karena tidak ada kepedulian terhadap orang tua yang ingin mengajarkan anaknya untuk membaca, karena saking sibuknya orang tuanya tidak membantu atau mengajarkan anak-anak membaca. Dan yang ketujuh yaitu sarana untuk memperoleh bacaan seperti perpustakaan atau taman baca yang masih aneh dan langka, dimana menurut mereka perpustakaan atau taman bacaan itu menjadi asing dan tidak ingin mereka datangi, karena memang mereka tidak ada minat dalam membaca atau tidak mampu membaca karena tidak diajarkan membaca.
Dan yang ke-8 yaitu harga buku yang relatif masih mahal dan tidak sebanding dengan daya beli siswa atau masyarakat. Adanya penjualan buku yang harganya itu mahal, bisa jadi mahal dan harganya tidak relatif, sehingga ada orang tua yang tidak bisa mampu membeli buku untuk anaknya gitu. Itu juga menjadi daya minat yang rendah untuk anak-anak yang ingin membaca. Dan yang ke-9 yaitu kondisi perpustakaan yang tidak memberikan iklim industri atau tumbuh minat baca pengunjung. Di perpustakaan manapun kalau tidak ada untuk memberikan iklim kondusif itu, jadi murid-murid tidak ada minat untuk dalam membaca buku karena tempatnya perpustakaan itu seperti kayak contoh berantakan, berserakan, kotor, berdebu. Jadi buku-bukunya siki, tidak tersusun dengan rapi. Jadi minat siswa itu dalam datang ke perpustakaan itu tidak ada gitu. Dan yang terakhir yaitu belum adanya lembaga secara formal khusus menangani minat baca siswa atau masyarakat. Dan di sini juga ada upaya-upaya yang bisa meningkatkan siswa atau kalian murid-murid untuk bisa minat dalam membaca. Yang pertama itu motivator, di mana ibu atau guru-guru menjadi seseorang yang mendorong dan memotivasikan anak untuk mewujudkan minat baca yang tinggi. Seperti guru-guru mendorong kalian untuk selalu rajin membaca, dan ibu akan suruh kalian satu persatu kita membaca dalam satu kata dua kata dulu supaya kita bisa mengerti dan bisa membaca dengan lancar. Dan yang kedua itu dinamisator, di mana guru itu mengatur atau mengelola semua kegiatan membaca anak. Guru mengatur atau mengelola semua kegiatan membaca anak dengan mendinamiskan sebuah sumber bacaan yang ada. Dan yang ketiga supervisor, di mana guru ini mengawasi proses membaca anak seperti jaga jarak dekat maupun jarak jauh agar anak merasa selalu ada yang mengawasi. Seperti kita dalam membaca itu tidak perlu terlalu dekat atau tidak perlu terlalu jauh juga, tapi sedang sengaja agar kita bisa membaca dengan baik dan lancar. Dan yang keempat itu konselor itu guru itu memberikan petunjuk-petunjuk untuk menciptakan suasana psikologis yang kondusif dan terwujud semangatnya dan motivasi dalam membaca yang optimal. Di sini kita sebagai guru juga menyemangati anak-anak yang ingin belajar dan memulai membaca. Dan yang terakhir yaitu evaluator. Di sini guru juga memberikan respon terhadap seluruh kegiatan membaca anak dan menilai hasil bacaan anak dengan memberikan kesempatan atau menyampaikan hasil pembahasan yang telah dibaca. Jadi di sini ibu akan menyuruh kalian di sini kita akan mempelajari dulu seperti yang kalian lihat. Ibu akan mempelajari kalian satu kata dan digabungkan menjadi 2 kata, menjadi gabung 3 kata dan 4 kata dan seterusnya, agar kalian mengerti bagaimana cara membaca dengan baik dan benar. Oke, baik. Di buku yang kalian lihat, di situ ada contoh misalkan budi, berarti itu 2 kata, BUDI. Dan kalau contoh yang 3 kata seperti mengatakan. Mengatakan itu seperti 3 kata, mengatakan itu 3 kata. Yaitu yang pertama, proses pembelajaran mengarahkan kepada peserta didik untuk rajin membaca buku, dimana kita ibu sebagai guru mengarahkan kalian untuk lebih rajin membaca buku supaya
kalian bisa membaca dengan lancar. Dan yang kedua, buku bacaan dikemaskan dengan gambar-gambar yang menarik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya minat baca peserta didik, di mana buku-buku tersebut itu mempunyai minat baca atau menarik perhatian pembaca. Seperti dalam buku itu tuh ada gambar warna-warni, ada gambarnya dan bukunya berwarna-warni, serta gambar-gambar yang menarik hingga menarik perhatian pembaca, juga sangat bersemangat untuk membaca buku tersebut. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan. Jika tidak ada, kita lanjut minggu depan karena waktu juga sudah habis. Jadi Ibu akan memberikan kalian tugas di mana kalian harus menulis kalimat atau menulis kata minimal 3 paragraf aja untuk nanti kalian membaca di rumah, dan minggu depan Ibu suruh maju satu persatu. Sampai sini langkah baiknya pertemuan hari ini kita akhiri dengan berdoa dulu supaya materi yang Ibu berikan itu disampaikan dengan baik kepada kalian, juga bisa mengerti juga, dan kalian bisa memahami apa yang Ibu bahas hari ini, kemarin dan kemarinnya lagi. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai sini pertemuan kita. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.